memperingati Tuhan kematian Yesus. Kami tahu kami tidak bisa menunggu Tuhan dalam suatu hal, tapi kami yang tidak percaya Tuhan segala sesuatu yang mau berbuat Tuhan adalah yang terbaik Tuhan Yesus. Yang terbaik yang mau Tuhan dalam kehidupan kami. Mau buat kami semakin untuk Tuhan kehadiran Tuhan. Kami semakin patuh memerintah. Kami mau semakin lebih mencari Tuhan daripada yang lainnya Tuhan Yesus. Kami dapat menikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesempatan yang indah Tuhan. Kami boleh Tuhan menyembah-Mu. Kami sudah juga kami mendengarkan firman, memberkati firman ini Tuhan sederhana dan mati Tuhan dan kembali Tuhan berubah. Kami bisa Tuhan Tuhan itu Tuhan bisa membuat Tuhan yang lain yang belum nampak belum menikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah sudah berkuasa. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Jemaat pujian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita di dalam menyambut merayakan ibadah Jumat Agung. Saya mengajak seluruh jemaat yang ada di rumah dalam ibadah online. Saya percaya hari ini adalah hari di mana Tuhan akan memberkati kita. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Kita melihat ayat yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Saudara, kalau kita membaca keseluruhan dari perikop ini judulnya adalah tentang perayaan Paskah. Kita melihat apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, kepada seluruh jemaat Tuhan, kepada gereja Tuhan. Di sini kita tahu bahwa kalau kita baca dalam perikop ini ditulis, dikatakan bahwa semua anak sulung pada waktu itu, semua anak sulung, baik dari anak sulung Raja Firaun sampai anak sulung orang-orang tahanan atau tawanan, bahkan anak sulung daripada binatang atau hewan, semua Alkitab katakan semua mengalami kematian, mati semua. Lalu kita melihat di dalam firman ini katakan dalam ayat ke-30, Keluaran 12:30 mengatakan seruan di tanah Mesir itu luar biasa. Ada seruan, bukan seruan pertobatan, tapi seruan teriakan derita karena mereka mengalami yang namanya tulang kematian. Ada seruan di setiap sudut, setiap kota, di setiap daerah pada waktu itu. Mereka berseru dan mereka berteriak dan mereka menangis karena pada waktu itu mereka mengalami tulang kemusnahan. Ada kematian di setiap situasi, setiap daerah, setiap tempat ada kematian yang terdengar, yang berita-berita itu mereka terima, bahkan mereka sendiri mengalami itu. Kematian begitu mencekam pada waktu itu. Dan situasi pada waktu itu, tengah-tengah situasi yang begitu mencekam, keadaan begitu mencekam, situasi begitu mencekam, apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh umat Allah atau orang percaya atau hamba Tuhan. Kalau kita melihat ayat ke-21, di tengah-tengah situasi yang begitu mencekam, keadaan yang begitu mencekam, dikatakan dalam ayat ke-21, katakan di sini, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Jemaat Tuhan, di tengah-tengah situasi yang mencekam,
Di tengah-tengah berita kemusnahan, banyak yang meninggal. Dan Alkitab mengatakan pada waktu itu Musa berkata kepada tua-tua Israel, suruh mengambil anak domba Paskah. Kenapa? Karena dikatakan itu perintah yang Tuhan sampaikan kepada Musa, dan Musa sampaikan kepada tua-tua Israel, katakan ambillah anak domba Paskah dan sembelihlah itu. Dan ini sebuah perintah dari Tuhan. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan yang mencekam, situasi yang pada waktu itu membuat banyak orang berseru, berteriak karena mereka merasa banyak hal yang terjadi, banyak kematian di sana sini. Dan tapi ada solusinya. Ada seorang hamba Tuhan, ada seorang anak Tuhan yang berkata, ambillah anak domba dan sembelihlah itu. Itu ada solusi pada waktu itu. Mengambil anak domba, lalu pada waktu itu dikatakan anak domba itu pun disembelih dan darahnya disimpan di atas atau di dalam baskom. Lalu Tuhan perintahkan kepada Musa dan kepada Harun, ambillah hisop, satu ikat hisop, dan celupkan di dalam baskom itu yang ada darah anak domba itu, dan oleskan darah anak domba itu di tiang pintu rumah orang Israel dan di ambang atas pintu rumah orang Israel. Dan Musa, Harun dan semua tua-tuanya pada waktu itu melakukan perintah Tuhan ini. Ambang pintu rumah Israel, orang Israel, tiang pintu rumah Israel, semua dikasih darah anak domba Allah. Semua ada darah anak domba Allah yang dicelup, diikat, dihisop pada waktu itu. Dan ketika Tuhan melihat darah itu, Tuhan melihat rumah yang ada darah, karena pada waktu itu terjadi semua mengalami kematian. Tapi ketika Tuhan melihat ada darah di atas ambang pintu rumah Israel, ada darah di ambang pintu orang-orang Israel, dan tulah kemusnahan itu pun lewat. Orang-orang Israel tidak mengalami kemusnahan, tidak mengalami kematian, karena Tuhan melihat ada darah anak domba Allah. Anak domba pada waktu itu yang ditaruh, yang dioles di ambang pintu rumah Israel, orang Israel. Dan tulah itu pun lewat. Tulah itu lewat. Dan Tuhan melihat lagi ada darah, tulah itu lewat. Tuhan lihat lagi ada darah, tulah itu pun lewat. Saudara, kita melihat di sini, di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 berkata, tulah itu lewat karena ada darah, tidak ada kebinasaan, tidak ada kematian, tidak ada kegagalan, karena ada darah anak domba yang dioles di atas ambang pintu rumah orang Israel. Sudah kita melihat karena darah dalam perjanjian lama itu darah anak domba yang dioles di ambang pintu, tulah itu pun lewat. Orang Israel tidak mengalami kematian. Tapi dalam perjanjian baru yang dikorbankan bukan anak domba lagi. Yang dikorbankan dalam perjanjian baru adalah anak domba Allah. Itulah Yohanes pasal 1 ayat ke-29. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Yang dikorbankan bukan domba, kambing domba lagi, tapi yang dikorbankan di dalam perjanjian baru untuk menyelamatkan, untuk membebaskan, untuk membuat manusia bisa terlewat dan bisa dibebaskan dari cengkeraman dosa, cengkeraman maut. Itu adalah bukan darah anak domba, kambing domba lagi, tapi darah anak domba. Dan itulah yang dilakukan di dalam perjanjian baru. Saudara, kita melihat di sini untuk membebaskan manusia daripada dosa. Ada darah anak domba yang dikorbankan, itu darah Yesus Kristus Tuhan. Ibrani mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada seorang pun yang dapat diampuni atau diselamatkan, atau dosanya pun diampuni, tidak ada. Tetapi karena ada penumpahan darah, yaitu darah Yesus Kristus Tuhan,
Karena itu di dalam ibadah Jumat Agung hari ini kita melihat Yesus sudah menderita. Dia menderita, dia dihina, dia dicaci maki, dia diludahi, dia dipukuli kepala dengan bulu. Bahkan Alkitab mengatakan dia dicambuk sampai 39 kali cambukan, dan darah itu pun mengalir dari dalam tubuh Tuhan Yesus sendiri. Darah Tuhan itu mengalir. Karena penderitaan itu darah terus mengalir dan mengalir. Jemaat Tuhan, darah itu bicara tentang apa? Atau darah itu sebagai tanda apa bagi kita hari-hari ini? Darah itu sebagai tanda apa? Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, Alkitab mencatat darah itu sebagai tanda apa? Kalau di dalam Perjanjian Lama, darah itu sebagai tanda bagi orang Israel. Dan kalau Tuhan melihat ada darah di ambang pintu rumah orang Israel, maka tulah tidak akan menimpa mereka. Nah, di dalam Perjanjian Baru kita melihat, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, darah itu, darah Kristus itu sebagai tanda apa bagi kita? Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16 berkata demikian. 1 Korintus 10:16 mengatakan demikian. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16, kalau kita membuka dan membaca di dalam firman Tuhan ini berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita melihat, saudara, di dalam ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25 di dalam 1 Korintus pasal 11 berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, kita melihat di sini darah Kristus yang dikorbankan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib di Golgota, itu sebagai tanda apa bagi kita? Di dalam Alkitab mengatakan yang pertama sebagai tanda persekutuan dengan darah Kristus. Jadi kita melihat ini tanda persekutuan dengan darah Kristus, dan yang kedua adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan ini, darah Kristus itu tanda persekutuan dengan darah Kristus dan tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Ya. Di dalam ayat yang ke-17, 1 Korintus 10:17 mengatakan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Jadi persekutuan dengan tubuh Kristus, bersekutu dengan tubuh Kristus, itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan mau. Di dalam perjamuan kudus kita melihat ada persekutuan dengan darah Kristus, ada persekutuan dengan tubuh Kristus. Itu tanda, saudara. Tanda bagi kita, sebagai tanda ketika kita minum darah Kristus, yaitu perjamuan kudus, dan tubuh Kristus, yaitu roti. Dan itu tanda bagi kita. Dan Alkitab mengatakan kita akan mengalami kehidupan yang Tuhan katakan kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan ada dalam diri kita dan kita ada dalam diri Tuhan. Nah, ada dua syarat untuk menerima perjamuan kudus. Tidak semua orang boleh meminum perjamuan kudus, tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama, kalau kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 berkata demikian. 1 Korintus 11:27 berkata demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Syarat yang pertama untuk bisa menerima perjamuan kudus adalah orang itu harus bertobat dulu, layak.
Tanpa pertobatan dia tidak akan ada artinya. Perjamuan kudus tidak akan ada artinya bagi dia. Ketika dia makan, ketika dia minum tanpa pertobatan, itu hanya sesuatu yang biasa. Tapi Alkitab katakan ketika dia bertobat, maka dia akan melihat ada hal-hal yang luar biasa dia alami. Syarat yang kedua, ayat yang ke-29 di dalam 1 Korintus pasal 11-29 mengatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Yang kedua adalah setelah bertobat kita melihat percaya. Syarat yang kedua adalah percaya, mengakui. Ya. Ketika kita mengakui tubuh Kristus, ada pengakuan daripada kita. Kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati untuk kita, dia telah berkorban untuk kita, dan dia telah melakukan banyak hal untuk kita, dan dia memberikan nyawanya bagi kita. Kita mengakui, ada deklarasi dari kita, ada pengakuan iman dari kita, dan kita mengakui, dan itu membuat kita bisa melihat, membuat kita bisa percaya, membuat kita bisa mengalami pembaharuan daripada Tuhan. Ada pengakuan dari kita, mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu syarat untuk menerima perjamuan kudus. Tidak semua orang yang bisa menerimanya, tidak semua orang yang bisa minumnya tanpa dia percaya Tuhan. Ketika dia percaya Tuhan Yesus, dia akan bisa mengalami dan minum perjamuan kudus. Nah, apa yang Yesus kerjakan lewat darahnya yang dicurahkan bagi kita dalam ibadah Jumat Agung ini? Apa yang Yesus kerjakan lewat darahnya yang dicurahkan kepada kita? Yang pertama, yang Yesus kerjakan lewat darahnya adalah darah Yesus anaknya itu mencicatkan kita dari segala dosa kita. Ini dikerjakan Saksi Yohanes pasal 1 ayat 7. Darah Kristus itu mencicatkan kita dari segala dosa kita. Jadi kalau kita lihat di sini, darah Kristus mencicatkan kita. Yang kedua dikatakan dalam Yohanes 19 mengatakan darah Kristus itu mencicatkan hati kita. Hati nurani kita segala perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan. Jadi darah Kristus itu melakukan hal-hal yang luar biasa, mencicatkan kita, mencicatkan hati nurani kita, hati nurani kita, mencicatkan darah Kristus, sehingga kita bisa melihat dan tahu Tuhan Yesus adalah yang baik kita. Dan Ibrani pasal yang 13 ayat 12, apa yang dilakukan dari darah Kristus lewat darah Kristus kita yang memberikan adalah dikatakan di sini mendamaikan kita, menguduskan kita. Darah Kristus menguduskan kita, yang menguduskan saudara dari segala dosa, membebaskan, kudus, hidup kita dibenarkan, dikuduskan, dan hanya itu juga darah Kristus mendamaikan kita, didamaikan kita dengan karena iman, sehingga kita boleh selamat. Jadi darah Kristus ini mempercayakan hal yang luar biasa. Lewat darah Kristus kita mengalami pendamaian dengan kita. Lewat darah Kristus kita mengalami penyucian dengan kita. Dan lewat darah Kristus kita mengalami kesembuhan. Lewat darah Kristus kita mengalami yang namanya pembaharuan daripada Tuhan. Kesembuhan secara batin, kesembuhan secara tubuh ini lewat darah Kristus. Kunci kesembuhan dan darah-darahnya virus yang hari-hari ini melawan dunia karena manusia. Kunci adalah kuasa darah Kristus. Itulah tema kita hari ini. Kuasa Kristus itu menyembuhkan, memulihkan kita dan menolong kita sehingga kita bisa melihat dan kita bisa percaya dan kita bisa tahu hanya darah Kristus yang berkuasa, yang mampu membebaskan kita dan yang mampu menyelamatkan kita, menguduskan kita, membenarkan kita, dan membawa kita kepada ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat menyambut
Paskah dan merayakan Paskah. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan terima berkat dan anugerah Tuhan. Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur untuk hari ini. Oleh karena kasih setia dan anugerah-Mu Tuhan. Kebenaran sudah kami terima. Anugerah-Mu sudah kami terima Tuhan. Biarlah dalam ibadah yang luar biasa ini, sekalipun melalui online Tuhan, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam ibadah Jumat Agung ini kami boleh merasakan dan menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Sekalipun kami dibatasi, tetapi kami tahu hadirat Allah tidak dibatasi dengan jarak, dengan tempat, tapi hadirat Allah bisa menembus jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik ada di rumah dan dimanapun mereka yang melihat siaran ini. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Dan sekarang biarlah Tuhan, setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan. Bangsa kami yang hari-hari ini sedang mengalami kedukaan, mengalami cobaan yang berat Tuhan. Engkau adalah Allah yang mampu menolong bangsa ini. Engkau adalah Tuhan yang siap memberkati bangsa kami, memulihkan kembali bangsa ini. Jika bangsa ini boleh kembali untuk diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan pulang, kami terima berkat anugerah Tuhan. Angkat tangan Tuhan, terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis yang berasal dari Roh Kudus menyertai kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada memberi kau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan datang pada kali yang kedua mengangkat gerejanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.